Halo, saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan membahas kutipan dan daftar pustaka. Ini merupakan video bagian kedua. Video pertama kemarin lebih fokus pada penulisan kutipan. Video kedua ini kita lebih fokus pada penulisan daftar pustaka. Namun, saya perlu menegaskan kembali bahwa kutipan dan daftar pustaka merupakan dua hal yang saling berkaitan. Nama-nama yang muncul di informasi sumber kutipan sebaiknya muncul juga di daftar pustaka. Ada banyak gaya penulisan kutipan dan daftar pustaka di dunia akademik. Misalnya gaya APA, MLA, Vancouver, Chicago Manual System atau CMS, dan lain-lain. Di video kali ini, kita membahas penulisan daftar pustaka yang digunakan mengikuti pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Penulisan daftar pustaka dengan pedoman EYD pun kadang-kadang harus disesuaikan lagi dengan gaya selingkung tiap instansi. Sekadar informasi, gaya selingkung merupakan gaya yang berlaku terbatas di suatu lingkungan tertentu. Sebagai contoh, di perguruan tinggi A, penulisan kutipan dan daftar pustakanya mengikuti aturan EYD, tetapi ada beberapa penyesuaian yang berlaku di lingkungan mereka saja. Hal tersebut menyebabkan ada perbedaan cara penulisan kutipan dan daftar pustaka di perguruan tinggi B yang tidak menerapkan gaya selingkung yang ada di perguruan tinggi A. Akan tetapi, biasanya tetap ada kesamaan di banyak hal karena mereka sama-sama mengacu pada EYD. Secara garis besar, ada beberapa aturan penulisan daftar pustaka menurut EYD. Pertama, untuk urusan nama. Jika nama penulis terdiri lebih dari satu kata, nama belakangnya diletakkan di depan dan dipisah dengan tanda koma. Orang seringkali menyebut nama penulis dibalik. Ucapan tersebut tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena itu hanya berlaku jika nama penulisnya terdiri dari dua kata. Misal, nama penulisnya Rizky Turama. Jika dibalik, jadinya Turama, Rizky. Akan tetapi, kalau nama penulis lebih dari dua kata, sebutan dibalik itu jadi tidak relevan dan lebih tepat kalau disebut bahwa nama belakangnya dipindahkan ke depan. Misalnya nama penulis Ahmad Rizky Turama. Kalau dibalikkan jadinya Turama Rizky Ahmad, itu salah. Yang lebih tepat adalah nama belakang dipindahkan ke depan. Jadinya Turama, Ahmad Rizky. Bagaimana jika penulisnya ada lebih dari satu? Hanya penulis pertama yang nama belakangnya dipindahkan ke depan. Misalnya seperti yang tertera di layar. Bila jumlah penulis lebih dari 3, kita tidak perlu mencantumkan semua nama penulis. Cukup menuliskan dan kawan-kawan, seperti contoh yang tertera. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya, mengapa nama belakang penulis harus diletakkan di depan? Sekali lagi, ini berkaitan dengan kutipan. Di video sebelumnya, sudah disampaikan bahwa hanya nama belakang penulis yang dicantumkan di informasi sumber kutipan. Jika nama penulis Ahmad Rizky Turama, yang dicantumkan di kutipan hanya Turama. Kita juga perlu ingat bahwa nama Turama itu perlu juga ada di daftar pustaka. Karena itulah, nama belakang penulis di bagian daftar pustaka harus diletakkan di depan, agar mudah ketika melakukan pengecekan. Aturan kedua, penulisan daftar pustaka di EYD tidak menggunakan penomoran. Daftar pustaka disusun berdasarkan nama penulis buku yang dirujuk dan disesuaikan dengan alfabet. Aturan ketiga, baris pertama ditulis mepet margin, sementara baris kedua dan seterusnya dibuat menjorok sekitar 1 tet. Keempat, jarak antar baris untuk entry atau referensi yang sama sebesar 1 spasi.
sementara jarak dari entry satu ke entry yang lain 1,5 spasi. Bisa dilihat di contoh yang ada di layar, menunjukkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Berikutnya saya akan menjelaskan penulisan daftar pustaka beberapa sumber yang sering digunakan di karya ilmiah. Pertama, penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Berikut ini formatnya. Jadi, dimulai dengan penulis, diikuti dengan tahun, judul buku dicetak miring, diikuti dengan kota, diakhiri dengan titik 2, dan diikuti dengan penerbit. Untuk sumber artikel dalam jurnal, berikut ini penulisannya. Dimulai dengan penulis, tahun, judul artikel diapit dengan tanda kutip, nama jurnal dicetak miring, diikuti dengan volume, nomor, titik 2, halaman. Seperti yang ada di layar. Untuk skripsi, tesis, atau disertasi, berikut ini format penulisannya. Dimulai dengan penulis, diikuti dengan tahun, judulnya diberikan tanda kutip, lalu diakhiri dengan titik, diikuti dengan jenisnya, apakah itu termasuk skripsi, tesis, atau disertasi, diikuti dengan koma, dan dilanjutkan dengan institusi. Berikut ini format penulisan daftar pustaka untuk situs web. Dimulai dengan penulis, diikuti tahun, judul artikel diapit dengan tanda kutip, nama situsnya dicetak miring, dan diberikan informasi kapan kita mengakses situs tersebut. Lalu diikuti dengan tautan atau link yang mengacu pada situs yang kita maksud. Beberapa skripsi, tesis, ataupun disertasi juga sering mengutip kitab suci. Berikut ini format penulisan daftar pustaka untuk kitab suci, yaitu judul dicetak miring, diikuti dengan tahun, kota, diikuti dengan titik 2, dan nama penerbitnya, seperti yang ada di layar. Tentu saja ada banyak sumber lain yang bisa dikutip dan dituliskan daftar pustakanya. Akan tetapi, tidak semuanya akan saya tampilkan di sini. Hanya sumber-sumber yang sering digunakan saja yang dibahas. Jika sumber yang Anda cari tidak ada di video kali ini, Anda bisa menyesuaikan format penulisannya dengan gaya Chicago Manual Style. Karena berdasarkan keterangan dari beberapa sumber, format tersebut merupakan format yang paling mirip dengan gaya penulisan EYD. Saya juga perlu menyampaikan bahwa sebenarnya ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu kita menyusun kutipan dan daftar pustaka. Bagaimana cara mengunduh dan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut sangat mungkin akan saya bahas di video-video berikutnya. Tapi demikian dulu video singkat saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.